Silakan duduk kembali. Oke, shalom. Lagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih, ini kali yang kesekian saya kesini. Satu hal yang pasti adalah saya sangat bangga, saya sangat bahagia karena di satu sisi saya seorang artis, di satu sisi saya seorang anak Tuhan. Saya kalau seandainya diajak pindah agama udah dari tahun 2001. Tetapi saya tidak pernah membuang Yesus Kristus dari hidup saya. Karena satu hal yang pasti, keberhasilan saya bukan cuman karena usaha saya, tetapi karena Tuhan yang menyertai saya. Amin. Saya kalau mau dilihat dari muka kan gak mungkin saudara bisa jadi artis. Gitu. Yang ganteng-ganteng ada banyak loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan izinkan saya masuk dunia entertain. Dan kemarin tanggal 29 nanti saya merayakan 8 tahun saya jadi artis saudara. Dengan 44 film, 17 sinetron, 7 mobil mahal. Ya tuh, dengan muka seperti ini Bapak Ibu. Punya Ferrari kayaknya habis dari ngepet biasanya. Cuman ini dapatnya dengan cara yang benar. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa mencapai fase seperti ini karena saya orangnya nggak pernah ngotot, saudara. Saya dari kampung Manado, dari Sangir ke Jakarta untuk jadi hamba Tuhan. Di saat sampai Jakarta sponsor hilang, saya tidak mengambil keputusan yang sembarangan, saudara. Kalau waktu itu saya ajak ribut orang yang bawa saya, otomatis saya pulang Manado. Dan apakah dengan saya pulang Manado saya bisa mencapai seperti sekarang? Belum tentu. Dengan muka seperti saya di Manado ya paling jadi satpam mall. Ya tuh, kalau nggak pikul-pikul peti mati kan lumayan 200. Otomatis. Tetapi kenapa saya tidak mengambil keputusan itu? Karena saya mendapatkan satu hal yang luar biasa. Kita mungkin boleh buka Amsal 19. Yang bawa Alkitab buka Amsal 19 ayatnya yang kedua. Amsal 19 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita jangan tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Karena tergesa-gesa itu kadang-kadang membuat kita akhirnya nyesel. Betul nggak Bapak Ibu? Saya kalau seandainya waktu stand up saya tergesa-gesa mengambil pekerjaan, belum tentu saya bisa jadi stand up terbaik, terlaris, termahal seperti sekarang. 2011 stand up mulai muncul, saya tidak ngambil job langsung bayaran. Saya cari belajar selama 3 bulan saudara. Saya open mic di Bandung, open mic di Bogor, dan open mic di Jakarta. Dan saya ngambil job pertama stand up komunitas stand up Indo Surabaya, bikin di Jalan Billington. Billington ya, pokoknya yang dekat ada kafe apa gitu di pojokan. Saya stand up di situ. Itu belum berbayar Bapak Ibu. Kenapa orang tanya, kenapa nggak ngambil langsung yang berbayar? Yang lain udah ngambil pakai bayaran loh ngol. Oh tidak, saya tidak mau tergesa-gesa karena saya harus belajar dulu bagaimana meyakinkan orang untuk tertawa dengan materi kita. Karena tidak gampang Bapak Ibu bikin 2000 orang ketawa. Harus cari triknya. Dari situ saya belajar. Orang tanya triknya apa ngol? Hina dirimu, pasti mereka ketawa. Karena kalau kita hina yang nonton meninggal Pak. Ditimpuk sepatu, ya mending hina diri sendiri. Ya kan, orang tanya kenapa sih harus menghina diri sendiri? Kan realita diri. Ya dong, saya main sinetron kan cuma ditabrak mobil pulang. Itu manggilin Aliando doang, bro ditabrak mobil pulang. Sinetronnya apa? Ganteng-ganteng serigala. Otomatis kita kalau mau protes ya nggak jadi artis Pak. Jadi buat anak muda, Anda belum punya pasangan, jangan tergesa-gesa. Nanti salah langkah, nyesel di belakang. Udahlah, nikmati kejombloan ini. Saya semalam di bandara saya bikin video. Malam minggu itu nggak butuh pacar, butuhnya duit. Iya tuh? Sekarang lu punya pacar, malam mingguan lu nggak punya duit, mau nganga di mall. Tinggal nggak lucu, cakep-cakep cuman. Udah
dicari duit aja. Berarti kalau Anda jomblo dikasih kesempatan untuk cari duit. Karena kalau punya duit, coy, siapa aja lu bisa pacarin. Ya kan? Lu kalau nggak punya duit paling yang datang jomblo yang jelek. Ya hidungnya tinggi sebelah gitu. Lubang gede sebelah gitu. Jadi jangan tergesa-gesa. Kalau mau gimana dong? Ya santai aja. Karena kadang-kadang dalam ketergesa-gesaan kita salah langkah. Alkitab lo yang bilang. Ya kan? Cakep banget dari belakang. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Sama juga itu fungsinya sekolah. Kita nggak sekolah belum tentu juga orang bodoh. Saya punya ama sekolahnya cuma kelas 2 SR. Karena sekolahnya dibom sama Belanda. Sampai mati nggak bisa ditipu. Serius loh coy. Lulusan SR sampai meninggal, lu nggak bisa nipu neneknya Mongol loh Pak. Dia kalau jualin kopra 1 truk, pala 1 truk, orang Cinanya masih pakai kalkulator, dia udah tahu berapa harganya. Lu mau nipu ngajak ribut Pak. Dan sampai beliau meninggal saya nggak bisa nipu dia Pak. Karena dia nyimpen duitnya nggak di keranjang, di dalam baju Pak. Ditaruh di sebelah tete Pak. Sekarang saya nanya, siapa yang berani nyabet? Siapa yang berani ngerogoh duitnya? Meninggal dadakan Pak. Jadi maling kundang 2. Serius, dia tidur di dalam baju Pak, duitnya. Kita nyari cara nih gimana nih mau ngambil nih, nggak bisa. Dan orang zaman dulu santai, yang ribet tuh kita. Orang zaman dulu dalam hal Injil nyantai. Lah kita sekarang Injil udah makin banyak, Alkitab makin gampang nyari, bisa download di handphone, di smartphone. Tapi kita jarang justru baca. Di dunia artis juga jarang banget artis baca Alkitab. Karena udah baca skenario, udah nggak ke Uber. Saya jujur saya lagi syuting film Pak. Saya besok dari Surabaya harus ke Manado karena ada film baru. Otomatis film ke-45 dan puji Tuhan cowok karakternya. Dan saya bersyukur banget Pak bahwa saya akhirnya punya film ke-45, karakter ke-7 saya cowok. Karena kan dari 45 film 7 saya jadi cowok. Sisanya jadi bencong Pak. Dan mau marah susah Pak. Nggak bisa apa ya, nggak bisa milih Pak. Saya mau milih karakter yang cakep susah. Aliando masih hidup. Al Ghazali, Farel Bramantio masih pada hidup mereka Pak. Ya kan, Junot, Chico Jericho, Vino Bastian, Rio Dewanto, mereka masih hidup. Kalau mereka udah meninggal, nah itu baru saya bisa di situ. Kalau saya jadi aku nggak mau, masa gue jadi itu, ya nggak bisa. Karena persaingan dunia entertain, persaingannya nggak kecil Pak. Bahkan ada yang mau main film nggak dibayar juga nggak apa-apa, yang penting muncul di bioskop. Kalau saya mah ogah, soalnya Cina sebelah Pak, jadi nggak ada duitnya, gue mah nggak mau Pak. Suruh lompat-lompat pohon nggak dibayar Pak. Mending gue penginjilan sampai ujung kulon gue jabanin daripada lompat-lompat film nggak dapet fee. Sama juga saya kalau stand up Pak, boleh nggak stand up 15 menit di Surabaya, tapi kita cuma punya 2,5 juta. Ogah. Kenapa? 70 juta sayang. Stand up komedi termahal dibayar 2,5 juta. Mending nasi uduk. Jadi nggak usah ribet, tergesa-gesa ini membuat kita akan ribet. Coba buka lagi Amsal 21 ayat 5. Sama. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ternyata di Alkitab dibilang loh, kita nggak boleh tergesa-gesa dalam hidup. Kalau dalam ibadah sih oke-oke aja. Orang bilang, itu gereja lu itu cuma sejam doang ngol ibadahnya. Ya namanya lebih dikit boleh. Kenapa gerejanya cepet? Enak, lebih gampang, gak ada minta-minta di atas mimbar. Kan gereja-gereja yang lain kan kelamaan permintaan sumbangan. Kita akan membangun gereja, diharapkan kepada jemaat untuk menyisihkan sebagian dari hartanya udah setengah jam.
ya kan? Belum lagi pas masuk perpuluhan, ya kan? Kita akan memberikan perpuluhan karena ini minggu pertama. Kepada Bapak Ibu silakan memberikan yang terbaik. Dan ini bukan punya kami, ini milik Tuhan. Setengah jam. Di sama aja, sejam pengumuman. Enak ibadah di sini, sejam 10 menit. Fayakun Dios my darling. Nggak ribet. Dapat hamba Tuhan yang diundang, khotbahnya nggak nakut-nakutin. Sekarang kan lagi booming tuh khotbah nakut-nakutin. Kedatangan Tuhan akan segera tiba. Ya nanti Pak. Kedatangan Tuhan kan dia datang bagaikan Emang ada yang nyolong nelepon? Kok gue mengambil TV di dinding ya? Nggak mungkin Pak, tahu-tahu muncul. Terus kenapa kita ribet? Yang penting kita persiapkan hati kok. Jadi nggak usah ribet ngadepin hidup. Yang penting kita sehat-sehat aja. Mau makan durian, silakan sekemampuan Anda. Yang darah tinggi nggak boleh lebih dari 1 biji Pak. Lebih. Langsung bengkok bibirnya. Dan itu yang kemana-mana saya selalu ingatkan orang di gereja. Di saat kita menyenangkan hati Tuhan, jangan diem. Banyak orang lagi lagu bagus, karyamu kayak orang PA loh di gereja. Lu kalau kayak begitu ngapain ke gereja melongok nggak jelas. Mending nonton loh, di sebelah ada film It. It ya bener ya. Iya. Ngapa ke gereja melongok doang? Gereja tuh buat kita nyenangkan hati Tuhan. Nah menyenangkan hati Tuhan santai. Pasti kita akan dapat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Lo kita nyenangin hati Bapak aja dapat handphone, apalagi sama yang di atas Pak. Hidup kita dibuat santai sama Tuhan. Yang menjadi ribet kita, khususnya anak muda. Gue suka ngamuk-ngamuk di gereja. Lagu keren gitu cuman. Ini menyenangkan hati Tuhan Raja Daud sampai tengkurup. Kita begitu. Allah kudajat berkata, seluruh bumi sujud menyembah. Ngobrol sama sebelah, tapi nyanyinya alaku dahsyat. Masa alaku dahsyat kayak orang PA? Nah bagaimana kita akhirnya apa? Nuntut kesembuhan, nuntut diberkati, tapi nyenengin enggak. Kan harus ada take and give. Anda menanam pasti menuai. Iya tak? Nggak mungkin dong Anda nanam terus Anda nggak nuai. Apa yang engkau tanam itu yang engkau tuai. Tanam kebaikan menuai keberhasilan. Saya juga begitu Pak. Kalau saya mau mah hidup seks bebas juga jadi bagian hidup saya. Orang gue banyak duit. Cewek mana sih yang gak bisa gue dapet? Diumpanin Ferrari juga senyum. Tapi pertanyaannya apakah itu mendatangkan kebaikan? Tidak. Karena ada hukum Tuhan tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Saya punya anak cewek. Anak saya dikerjain laki. Gua cari lakinya, serius. Otomatis supaya nggak terjadi seperti itu ya tanam kebaikan. Mau nikah lagi boleh-boleh aja. Cuman mantan istri saya masih hidup. Kekristenan nggak boleh menikah 2 kali. Kalau menikah 2 kali tunggu mantan istrimu meninggal. Lah dia masih hidup. Ya, jadi saya doa aja tiap hari Tuhan cabut nyawanya. Lah kan nggak boleh, kan harus cerai mati. Nah kalau dia masih hidup apa yang harus saya lakukan? Ya doa pagi Pak. Itu pokok doa pertama. Ketiga baru bangsa dan negara. Nggak mau ribet saya. Terus orang tanya lu kurang ajar ya, itu cuma stand up doang. Aslinya mah enggak. Aslinya saya berkati istri saya. Istri saya mantan saya. Istri saya ada di Surabaya. Nikah sama orang Jember sekali pindah agama. Udah ketutup, tinggal biji mata doang kelihatan. Kemarin di Jakarta ada demo pilpres. Ada foto ibu-ibu pakai jilbab terketutup duduk di pinggir jalan. TV gua gedein. Gua kirain dia. Serius loh, gua kirain dia. Ya ampun, meninggal kek biar gua kawin lagi. Belum, nggak ditembak ternyata. Orang tanya terus gimana? Kalau santai aja, dia udah menikah.
Dia udah kawin dengan orang Surabaya, orang Jember, berarti saya udah boleh menikah. Hukum agama kan mengizinkan telah terjadi perceraian, telah terjadi persinahan. Saya menikah boleh, cuman sampai hari ini belum dapat yang pas. Dapatnya selalu taunya kita banyak duit, belum nikah, udah minta perjanjian pranikah. Ya saya sih akan tunduk, tapi jumlahnya jangan gede. Dulu dapat calon istri minta 30%. Otak gua kan mikir, ya Allah Tuhan aja 10%, lah dia 30. Ini kenapa nih? Kok masa gedean tuh, gedean dia dari Tuhan gitu kan? Lah kok kan Cina, coy. Jadi pas ngomongin persenan gua kenceng, ha? Gua sampai nanya loh sama calon istri, emang ibunya saudara sama Bunda Maria? Di 30% loh. Kan bisa aja ya saudara, jadi agak dinaikin dikit ya kan? Begitu gue nggak pernah mau ribet dalam hidup, karena buat gue hidup ini dijalanin bukan dipikirin. Pak, Ibu saya kasih tahu cuaca memang lagi bagus Pak, kita lagi cuaca di atas enak, tapi mohon maaf coba Anda naik pesawat kayak kedorong Pak, karena ternyata angin kenceng. Lah sekarang gue ribet Pak, mumet Pak, saya meninggal juga Pak. Gue liatin udara Yesus berapa tinggi nih. Ini kalau lompat meninggal nggak gitu? Gue kepikiran begitu, kalau pesawat gimana Pak? Apa yang saya lakukan? Ya nggak tergesa-gesa Pak. Saya menyantai, ambil handphone, masukin headset di telinga, denger lagu, tahu-tahu nyampe. Karena dalam kepanikan kadang-kadang kita bisa salah langkah loh Pak. Jadi di saat kita naik pesawat, udah Pak serahkan aja semua hidup kita sama Tuhan. Kita ingetin aja janji Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin. Nggak usah ribet. Anak muda, rancangan Tuhan buat kita apa? Hari depan yang cerah. Jadi santai-santai aja, nggak usah panik Pak. Ada orang panik, kapal tenggelam, dia lompat ke laut, dia lupa nggak tahu berenang. Sama juga meninggal juga. Siapa tahu tadi di kapal dia nggak lompat hidup. Lah ini kelelep. Jadi jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Tanya Tuhan, bagaimana caranya? Hidup dalam doa. Izinkan Tuhan menjamah kita dalam doa pagi kita. Enak doa pagi Pak, serius. Bisa aminnya pas nanti jam 8 juga boleh. Yang penting kan udah disampaikan apa doa kita di awal, nanti kalau ketiduran berarti kita berbahasa dengan Tuhan dalam bahasa dengkur. Ngorok gitu. Itu ngorok menurut orang katanya juga doa loh Pak. Jadi santai aja. Anda mau berdoa di kamar paling enak pakai bahasa apa? Bahasa roh. Karena doamu dengan Tuhan menggunakan bahasa roh lebih klop, karena Tuhan mengerti artinya. Nah lu berdoa sama temen pakai bahasa roh, temen lu belum lahir baru, pasti dia nggak tutup mata, dia nganga. Dia ngomong apa tuh? Iya kan? Kita boleh radikal dah bagi Tuhan, tetapi juga jangan PA. Sekarang aduh Tuhan, masuk mall pakai bahasa roh, minum pakai bahasa roh. Kadang-kadang gue bingung, ini sebenarnya jadi apa sih dengan kerohanian kita? Saya stand up protes. Orang tanya kenapa sih Ngol kalau lu stand up suka protes gereja? Ya itulah namanya stand up. Stand up itu adalah materi yang didapat dari keresahan Pak. Ya saya resah dengan Injil, sekarang khotbahin tentang ini, tentang pelayanan orang mati. Gue tanya, gimana pelayanan orang mati? Iya Pak Mongol, kita injili orang tua kita yang udah meninggal. Ya Allah, yang hidup aja masih banyak yang butuh diselamatkan, ngurusin orang udah mati. Terus saya ngomong bagaimana caranya? Ya kita harus injili. Nginjilin siapa Pak? Mamanya Mongol. Udah mati Pak, udah dari 83. Ya injili. Ya Allah, keluarga gua aja masih 80 orang belum lahir baru, ngurusin orang mati satu. Mati kan urusan yang udah mati. Kita ngurusin yang masih hidup. Ngapa kita sampai begini aja deh Pak, gua sumbangin spanduk deh, Bapak bikin KKR kayak di tanah kusir, di kuburan. Akan datanglah dan hadirilah pelayanan dunia orang mati, dihadiri oleh Wewe Gombel, kuntilanak itu bintang tamunya. Ini ngapain ngurusin yang ribet? Itu sekarang lagi berkembang Pak. Yang hidup aja adiknya mama saya aja masih belum lahir baru, yang belum saya injili kok ngurusin mama yang udah meninggal dari tahun 83.
Ada lagi lah tentang ini, kedatangan Tuhan 2023 karena menghitung dengan kitab Paulus. Mumet Pak. Ada lagi tentang neraka. Ya Allah, orang kita mau ke sorga kok ngajarin tentang neraka. Yang mau ke neraka ya berangkat aja. Kalau gua mah targetnya sorga Pak. Di Alkitab dibilang sorga tuh jalannya, ya ampun lu gak usah kaget sama berlian di sorga segede-gede gaban. Berliannya Syahrini kalah sama berlian pintu masuk sorga. Tulisan selamat datang di Yerusalem baru itu dari berlian Pak. Gak ada 001. Kita punya berlian 001, ibadahnya tepuk tangannya begini, ngasih lihat cincinnya. Apalagi kan lampu begitu kan, cakep banget tuh. Doa nggak perlu angkat tangan karena punya cincin berlian 010. Amin. Padahal cuma buat majang. Di meninggal nggak ke bawah Pak. Kalau berlian di bawah, saya nanya, ada temen nanya mau begini, Ngol, kalau orang meninggal dia pakai barang emas, bagaimana caranya nyuri? Saya bilang tunggu 20 hari. Emang kenapa Ngol? 20 hari benda yang digunakan oleh orang meninggal menjadi hak kepunyaan dia. Jadi kalau lu nyolong nggak mungkin di penjara. Kenapa? Udah mati. Nggak mungkin di BAP. Nggak mungkin penyidik datang ke orang mati. Hilangnya kapan ibu? Udah meninggal Pak. Udah meninggal. Kalau dia nyahut buru-buru pulang Pak. Besoknya biasanya menyusul. Ya kan? Jadi kalau mau nyolong, kenapa kubur-kubur Cina bangsawan banyakan dibongkar? Karena udah meninggal. Nggak mungkin dilaporin. Kalau ada yang ngelapor, dia kan bukan saksi mata, datang udah hilang. Yang harus melaporkan yang meninggal itu. Jadi kalau ada wewe gombel ke kantor polisi, nah itu mungkin dia kehilangan cincin. Permasalahannya bagaimana dia mau ngomong sama polisi. Ya kan sekarang lagi suka nonton YouTube nggak? Yang ada dadakan katanya lihat kuntilanak di atas pohon gitu ya. Gue kadang-kadang suka mikir begini, ini gimana caranya dia ngambil videonya? Apakah kuntilanaknya nggak tahu kalau lihat di videoin? Kalau gue mah gue pasti gaya loh. Lah ini kan dia nangkring begitu kayak nggak ada salah. Orang nanya terus gimana Ngol biar dia jatuh? Lu goyang aja pohonnya. Kalau lewat, saya dulu pernah di Citayam tinggal di Petakan. Ada kuntilanak, orang bilang Ngol di pohon nangka itu hati-hati loh. Kalau jam 12 malam suka ada kuntilanak. Saya selalu kalau lewat situ pasti ketakutan Pak. Tapi dari saya belajar, kayaknya bagus nyanyi lagu gereja. Saya nyanyi Pak, kuntilanaknya jatuh. Orang nanya kenapa Ngol jatuh? Ditutupin telinga Pak. Soalnya dia dengar suara saya jelek banget, ditutup telinga. Dia lupa dia lagi nangkring. Jatuh Pak, sulut. Ternyata kita anak Tuhan lewat kuburan, kalau lewat pohon gede jangan takut. Nyanyi aja. Sejelek-jeleknya suara kita yang jatuh pasti kuntilanak. Dinyantai aja. Jadi jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Buat ibu-ibu, bapak-bapak menerima menantu, jangan tergesa-gesa. Nggak usah cari tahu harta kekayaan keluarganya berapa, nggak usah. Apakah calon menantu kita hidup dalam Tuhan? Apakah calon menantu kita anak Tuhan? Ataukah dia masih dalam dunia, itu juga terserah. Karena dalam Tuhan dengan anak dunia sama aja semua ciptaan Tuhan. Amin. Tinggalkan perubahan di kelakuannya doang. Saya mah kalau ada ibu-ibu di sini punya anak punya masih jomblo, Ngol saya jodohin sama anak saya. Nggak ada masalah, yang penting dia harus cewek. Itu aja, kan lagi musim sekarang banyakan cowok. Kemarin di mall banyakan cowok, kemarin di bandara juga ada 2 cowok duduk depan mall, minum aja kayak yang satu taruh gula dia itu terus dikasih ke cowoknya. Gue kadang mikir, laki bini. Yang istri nyiapin minuman buat suami gitu. Gue kadang, iya Allah manis banget nih. Gue masih jomblo kayak begitu, kayak pingin bikinin buat gue dong. Loh saya udah jomblo Pak, udah kurang lebih 4 tahun lebih. Ada yang masih jomblo di sini mungkin butuh pasangan seperti saya jelek tapi diberkati. Hubungi biro jodoh yang ada di bawah ini. Nggak usah ribet. Ya kan sekarang tempat ibadah udah besar. Jemaat udah banyak. Pasti panas kan? Ya kan? Udah Pak nikmati.
Karena kita panasnya di bumi, nanti masuk surga. Saya dikasih udara dingin, tahu kita masuk neraka, mending panasan sekarang. Karena kita pasti masuk surga, amin. Coba yang mau masuk surga angkat tangan. Oke, turun tangan. Yang mau ke surga angkat tangan. Ingat loh, saya nanyanya yang masuk surga. Coba yang mau masuk surga angkat tangan. Ini berarti yang angkat tangan mau masuk surga ya. Oke, yang mau ke surga angkat tangan. Cuman gua berdua sama anak kecil nah. Bapak Ibu maunya masuk surga apa ke surga? Maunya ke masuk surga. Kalau kami berdua milih di luar aja. Yang penting di surga. Kenapa saudara? Saya jadiin materi stand up karena kalau dalam surga Tritunggal ada di dalam, Pak. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh. Enggak boleh nakal. Salah mikir game over, Pak. Mending di luar. Masih boleh main kiu-kiu, Pak. Nyantai nggak ribet. Jadi enakan di mana, Dek? Yang penting kami mau ke surga. Masuk nggak masuk yang penting di surga. Amin. Jadi nggak usah ribet, pasti kita semua masuk surga. Amin. Yang penting yang mau berangkat duluan silakan. Saya mah belum. Belum, anak saya masih kecil soalnya. Target saya anak saya dulu sampai sarjana. Saya bilang Tuhan sampai dia nikah saya mau dipanggil silakan. Tapi kalau saya tuh ada memanggil saya mau pura-pura budak. Karena orang budak umur panjang loh. Lah nenek saya 100 baru mati. Kan emang dia budak, Pak. Serius dia budak, dipanggil-panggil dari 70 dia nggak dengar. Cinio, Cinio. Ama saya panggilannya Cinio. Cinio, nih nggak dengar. Malaikat ngomong, bos budak dia. Ya. Tuhan bilang, ya ampun, pasti lama mati. Benar. Orang tanya kenapa dia lama mati? Ya orang budak tuh sama sebelahan dipanggil aja dia nggak dengar, apalagi yang di atas. Jauh banget nggak kedengeran nih. Terus orang nanya apalagi single rahasia umur panjang? Jalannya harus lihat tanah, jangan dongak. Bahasa Indonesia asli, orang yang jalan melihat ke atas adalah ciri-ciri orang sombong. Congkak kalau bahasa dulu jalannya kan. Nah itu orang congkak. Nah kalau malaikat maut nunjukin muka, udah meninggal kita, Pak. Enak jalan tuh lihat jalan, kayak lihat ke bawah, ya kan? Oh ya Allah kakinya, kan kita bisa balik, Pak. Dikasih santai, Pak. Ya kan beda banget kaki malaikat maut dengan biasa, ya kan? Ya kan darah Yesus ada di sana, dia lagi nunggu tuh kan kita bisa balik, Pak. Jadi nggak ribet hidup ini, jadi santai-santai aja. Jadi yang penting kita melangkah, jangan tergesa-gesa. Mau pingin pandai, ya kita harus sekolah. Kalaupun kita udah nggak bisa sekolah, ya baca buku. Jangan lupa baca Alkitab. Karena ilmu dari segala sumber tuh Alkitab salah satu sumber utama. Amin. Lu mau belajar apa? Tentang teori apa di Alkitab ada. Teori penjualan, marketing ada. Semuanya ada. Jadi kita nggak usah khawatir ngadepin apapun. Di bawah santai aja. Habis ini ada ibadah lagi jam 12. Daripada nggak punya kegiatan, ya ibadah lagi aja. Ya kan paling berat di ibadah itu adalah kan persembahan. Otomatis ke ibadah persembahan lagi. Ya biar nggak pakai persembahan ribet, tetap juga akan Tuhan berkati, santai aja. Ya kan, yang penting ya yakinkan di rekening ya ada duitnya cuma 300. Tapi kalau ada 300 juta persembahan dalam satu ibadah 100.000 bagi 2 kan bisa. Ya tuker 50-50 lah ya kan. Ya kalau mau ibadah sampai jam 7 malam juga bisa. 100.000 tuker 10.000, 10.000, 10.000, 10 kali ibadah. Ya cuman yakinkan duit 10.000 lu nggak kelihatan sama yang di sebelah. Nanti ribet yang di sebelah. Ya Allah cincin beliannya gede banget, persembahan 10.000. Heboh satu GSJS se-Surabaya. Itu kemarin Pastor Michael nanya ke Mongol waktu jemput. Mongol ibadah di mana kalau di Jakarta? Saya ibadah pagi di gereja saya.
Tapi kalau sore saya ibadah di GBI Senayan City, kok sehari 2 kali ibadah? Lah kalau nggak mau ibadah mau kemana? Mau kelayapan kemana? Karena kalau saya kelayapan takut belanja. Mending ke ibadah 100.000. Lah kalau kita hilaf beli sepatu 5